Baik, kembali ke tadi Pak, ke diskusi kita gitu ya. Ini terkait dengan subsidi nih Pak. Kira-kira ini kalau pandangan Bapak sebagai seorang ekonom gitu kan, dulu Bapak menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian gitu. Dulu sama sekarang mestinya sebuah bangsa itu bagaimana sih Pak? Gitu. Apakah subsidi itu perlu atau memang nggak perlu, yang seperti saat ini mulai dikurangin atau bagaimana ini Pak? Gitu untuk kemajuan sebuah bangsa. Kalau bicara kita pada tataran teori, maka pilihan yang paling bagus adalah semua diselenggarakan oleh pasar. Jadi pasar adalah first best solution. Itu solusi terbaik. Tetapi persoalannya, dunia ini kan bukan dunia yang terbaik yang kita miliki. Ada berbagai masalah, ada berbagai ketimpangan, ada berbagai asimetrik situasi, baik informasi maupun infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga mengharuskan kita untuk memilah-milah mana yang bisa diselesaikan dengan pasar, mana yang bisa diselesaikan dengan kebijakan. Nah, salah satu yang harus diselesaikan dengan kebijakan itu adalah antara lain subsidi. Subsidi adalah kebalikan dari pajak sebetulnya. Simpelnya seperti itu. Orang bisa saja untuk melakukan sesuatu kita beri subsidi, atau orang bisa melakukan sesuatu kita kenain pajak, kan gitu saja. Iya Pak. Nah, jadi kalau itu situasinya memang realita yang harus kita hadapi, bagi Indonesia sekarang subsidi tetap harus ada. Harus ada ya Pak. Harus dipertahankan karena bukan karena negara lain melakukannya, karena realitas negeri ini memang masih mengharuskan kita untuk melakukan subsidi. Subsidi. Bahkan saya tidak bisa membayangkan kapan Indonesia bisa bebas itu. Karena semua negara di dunia termasuk negara-negara maju masih dengan sangat semangat untuk memberikan subsidi kepada masyarakatnya. Ada nggak sih Pak pihak-pihak tertentu yang menginginkan sebenarnya subsidi itu dihilangkan gitu Pak? Apalagi tadi Bapak sempat menyampaikan sebenarnya kalau mekanisme pasar mestinya biar yang menentukan mekanisme pasar gitu Pak. Betul. Itu makanya itu pilihan solusi yang pertama, yang paling bagus. Tetapi itu kan nggak mungkin. Iya. Kenyataannya negara lain melakukan ya Pak. Kita mungkin third best solution yang kita ambil itu sekarang itu. Solusi yang ketiga mungkin, bukan solusi yang kedua, karena di samping subsidi kita juga masih melakukan hal-hal lain ya, untuk menolong masyarakat. Antar masyarakat sendiri kan ada transfer, ya, antar masyarakat sendiri, apalagi di masyarakat kita, di masyarakat yang sangat religius, hampir setiap agama saya kira mewajibkan mereka yang berpunya untuk berbagi dengan yang kurang berpunya. Jadi itu bagian dari solusi kita. Ya. Kalau menurut Pak Happy nih Pak, kira-kira subsidi dan persaingan global, apalagi nanti ada MEA gitu Pak, tentu juga kaitannya dengan Indonesia hari ini gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, kita kan berbicara ini sektor kan gitu. Sektor di mana sektor pertanian, terutama pertanian rakyat. Gitu. Kalau sekarang kita bicara tentang pertanian, itu kan ada industri perkebunan kelapa sawit, ada contohnya ya kan. Tetapi juga ada sektor-sektor yang dijalankan oleh rakyat. Saya mengibaratkan bahwa sektor pertanian rakyat ini seperti kalau dalam percaturan sepak bola itu seperti kiper dia, penjaga gawang. Dia itu nggak bisa ngegolin, tapi kalau nggak kita urusin kita kebobolan gitu kira-kira. Maka tadi Pak Burhan menyampaikan dia nggak bisa kita pajekin gitu, bahkan kita harus subsidi. Nah kenapa? Apalagi dipajekin, nggak disubsidi aja kita bisa kebobolan. Kalau kita lihat
apa sih yang membangun ekonomi ini kan nggak bisa diserahkan begitu aja. Rakyat tidak bisa membangun ekonominya sendiri, harus direkayasa gitu. Kalau kita lihat apa yang dibutuhkan oleh para petani, yang pertama infrastruktur, jelas gitu. Tanpa infrastruktur, petani yang ada di Tasikmalaya, di sana dia harga produknya dengan di Jakarta itu berbeda. Malah banyak produk yang nggak bisa keluar, gitu. Banyak di daerah-daerah transmigrasi yang kita lihat, orang itu bisa menanam dan bisa menghasilkan, tetapi nggak bisa membawa kemana-mana. Itu menjadi persoalan. Jadi bicara infrastruktur, termasuk infrastruktur itu ya irigasi, termasuk jalan dan sebagainya. Yang kedua adalah riset, gitu. Bibit-bibit yang unggul itu tidak bisa diciptakan oleh para petani sendiri, tetapi oleh pemerintah gitu. Seperti contohnya hari ini kita ini kalau di industri di pertanian itu. Dulu kan kita itu banyak bibit-bibit yang bagus, tapi sekarang ketinggalan nih dengan Bangkok gitu. Seolah-olah kalau semua dari Bangkok itu hebat itu, karena risetnya juga hebat. Gitu. Yang besar-besar itu Bangkok biasanya Pak. Iya, duren Bangkok, ini Bangkok, ayam Bangkok hebat semua. Kenapa? Karena risetnya hebat gitu. Seperti kalau saya di kebun sawit. Dulu PPKS itu paling hebat gitu, tapi sekarang ketinggalan. Ada sawit itu karena riset yang bagus itu bisa menghasilkan buah itu nggak sampai 3 tahun gitu, 2 tahun udah berbuah. Ini kan luar biasa dalam. Nah itu petani harus dibantu di situ. Dari sisi teknologi, dari sisi knowledge gitu. Maka kalau dulu kita lihat ada yang namanya PPL ya, penyuluh pertanian itu kan. Itu pada kemana sekarang gitu. Dulu anak-anak kita orang-orang petani-petani itu mampu melakukan itu. Sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Kemudian yang berikutnya pasar juga harus jadi off take-nya itu ngambil, jadi nggak, petani itu terjamin pasarnya, adanya Bulog dan sebagainya. Saya dengar di Thailand itu sampai beras itu berapapun triliun itu dibeli sama pemerintah. Jadi ya orang yang bertani itu jelas penghasilannya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu subsidi dalam bentuk banyak ya, ada pupuk, ada segala macam. Nah, kenapa subsidi selalu dibicarakan? Tadi disampaikan oleh Pak Burhan, negara lain juga melakukan, bahkan bisa gila-gilaan gitu. Di Amerika itu di Amerika gila-gilaan. Saya tahu di mana? Australia contoh ya. Kalau Anda mau beternak sapi, Anda 1 ekor sapi itu dikasih lahan pemerintah gratis itu 1 hektar. Kebayang nggak tuh? Gitu. Ini kan bentuk subsidi sehingga produk-produk mereka itu lebih murah pastinya kalau dijual. Sapi Indonesia kok lebih mahal, sapi Australia lebih murah gitu. Gitu. Jadi artinya membangun ekonomi, terutama sektor ekonomi kerakyatan, menurut saya itu subsidi itu nggak bisa dipisahkan ya Pak ya. Nggak bisa diabaikan. Iya. Yang dulu saya tahu itu BI menangani ya Pak Burhan ya. BI itu menggelontorkan punya paket-paket. Bahkan dulu bukan hanya ekonomi kerakyatan, tapi untuk pemain-pemain kelas pekebun ya. Dulu ada tahun 80-an tuh Pak Burhan. Itu siapa yang mau buka kebun sawit ya Pak ya, asal Pirplasma termasuk Inti kalau nggak salah waktu itu Pak, karena yang punya HGU itu dikasih fasilitas dari BI. Waduh, saya pikir kalau zaman dulu ini kita bisa, wah berapa besar ini kebun kita gitu. Nah sekarang itu nggak ada semua gitu ya, apalagi yang gede-gede, yang kecil pun itu udah nggak ada gitu. Nah sementara gitu dengan berbagai cara yang namanya negara-negara maju pun itu masih melakukan gitu. Jadi ini sebuah pemikiran besar ya, dan harus sebuah gerakan besar saya rasa buat bangsa Indonesia untuk memahami gitu. Gitu. Kalau dulu ya Pak Burhan, dulu itu kan tadi yang disampaikan Pak Happy, dulu bahkan pembelaan pemerintah itu
Mungkin salah satunya kan hanya melalui buka BI ini kan kepanjangan tangan ya Pak ya. Artinya kalau kita lihat secara global, ini kan Indonesia itu pemerintah melakukan dari hal yang kecil sampai hal yang besar Pak gitu. Hari ini itu mohon maaf nih Pak, kalau misalnya salah ya tolong dikoreksi gitu. Kita tidak melihat yang seperti itu lagi Pak gitu. Kira-kira apa yang mendasari Pak sehingga kebijakan-kebijakan yang dulu itu terbilang menghidupkan, meningkatkan kesejahteraan, tapi malah hari ini itu ditinggalkan, Pak. Ya, kalau dalam konteks dengan Bank Indonesia, persoalannya karena undang-undangnya tidak memungkinkan. Undang-undang Bank Indonesia sekarang ini dibebaskan dari keharusan untuk melakukan hal-hal yang seperti dilakukan. Jadi tujuannya sekarang Bank Indonesia itu hanya menjaga stabilitas rupiah. Stabilitas rupiah di hadapan apa? Di hadapan harga-harga di dalam negeri yang tampak dari inflasi dan harga-harga di luar negeri yang tampak dari nilai tukar. Hanya itu tugas Bank Indonesia, yang itu dikatakan sebagai menjaga stabilitas makroekonomi. Kira-kira begitu. Itu tugas Bank Indonesia. Tidak lagi Bank Indonesia bertugas untuk mendorong pembangunan. Tidak lagi Bank Indonesia bertugas untuk ikut menangani masalah pengangguran. Amerika sampai sekarang masih itu. Dalam undang-undangnya disebutkan bahwa Bank Sentral Amerika itu bertugas menjaga stabilitas makro dan pembangunan. Fundamentalnya. Bank Indonesia tidak lagi, hanya stabilitas saja. Pembangunan itu urusan pemerintah. Jadi sudah dibagi nih lain-lain mazhabnya. Kita mazhabnya mazhab Jerman waktu itu, karena yang menjadi advisor kita adalah advisornya Pak Habibie, Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bundesbank, Bank Jerman. Pak Habibie ada yang ingin iniin Pak? Sebetulnya menarik sekali ya. Tadi dikatakan bahwa BI sekarang hanya menjaga nilai tukar, gitu kan, dan menjaga inflasi. Tetapi sesungguhnya dengan melepaskan BI itu dari aspek-aspek fundamental seperti pengangguran, seperti pembangunan, sebetulnya BI itu juga nggak bisa ngapa-ngapain menurut saya, gitu. Artinya apalagi Indonesia ya, berbeda mungkin dengan Jerman yang sudah begitu berjalan, settle infrastruktur, pengangguran juga. Indonesia kan enggak, orang itu terpecah-pecah di mana-mana. Gitu. Jadi menurut saya ini sebuah benang merah ya. Benang merah ya Pak ya. Iya, benang merah yang harus difahami oleh bangsa Indonesia kalau ingin membangun. Karena fungsi-fungsi menjaga stabilitas, menjaga harga itu kan tidak terlepas dari yang tadi fungsi-fungsi yang dihilangkan itu ya Pak ya. Ada satu hal yang menarik Pak Burhan. Ini kalau kita lihat ya, bangsa-bangsa besar itu ketika mengantisipasi krisis, mengantisipasi perang itu dengan melakukan pencadangan emas gitu. Bahkan dulu dolar pun kan itu dikaitkan dengan cadangan emas itu. Nah, artinya di sana ada sebuah pemahaman sebetulnya bahwa stabilitas itu gitu adanya di emas gitu. Dan Indonesia sebetulnya adalah produsen emas terbesar, cuman cadangan kita nggak punya. Amerika itu 8.000 ton kalau nggak salah ya, Cina, Australia, Indonesia 78 ton kalau nggak salah. Tetapi IMF gitu melarang gitu, kalau nggak salah ada undang-undangnya itu Pak gitu, melarang bank-bank sentral yang menjadi anggotanya atau bagaimana itu mengkaitkan nilai tukarnya dengan emas. Bahkan juga meminta negara-negara itu melaporkan cadangan emasnya gitu. Ini apa ini sebetulnya Pak Burhan di balik ceritanya seperti itu, tetapi barangkali kalau saya boleh menambahkan begini. Krisis ekonomi di dunia ini di zaman dulu adalah pengecualian. Dunia tenang,
tiba-tiba ada krisis, tenang, ada krisis, tenang, ada krisis. Bahkan di abad yang lalu, di abad 20, itu ada barangkali 20 kali krisis besar dunia. Dimulai di Amerika tahun 1907, krisis perbankan. Pindah ke Amerika Latin, pindah ke Jepang, pindah ke Jerman. Nah, setelah mengalami begitu panjangnya krisis dan kemudian terjadi depresi di Amerika di tahun 20-an, terjadi krisis politik di Kuba tahun 60-an, dan kemudian kita melihat bahwa perekonomian Amerika yang semula adalah menjadi kiblat dan cantolan dari siapapun, tiba-tiba Amerika kehilangan kredibilitas. Maka pada tahun 71 Nixon secara unilateral mengatakan bahwa mata uang Amerika tidak dikaitkan lagi dengan dolar, dengan emas, semula dikaitkan dengan emas. Karena Amerika melakukan seperti itu dan kemudian terjadi apresiasi, dari semula terjadi depresiasi itu kemudian terjadi apresiasi, mata uang lain akhirnya ikut karena tidak bisa lain. Karena apa? Karena 25% perekonomian dunia dipegang oleh Amerika. Dan 80% perdagangan dihitung dalam dolar. Sementara dolar sekarang sudah tidak dikaitkan dengan emas, dikaitkan dengan sektor real, tanda petik, dengan perekonomian, dengan PDB. Nah kalau kita melihat perjalanan itu, kita sebetulnya semua negara kalau ditanya gubernur bank sentralnya mana yang lebih diminati, yang lebih diinginkan, kita ingin kembali ke emas. Kenapa? Bisa tidur lebih nyenyak. Karena tidak terjadi fluktuasi yang berlebihan. Itu. Dunia hanya pernah tenang tahun 52 sampai tahun 71. Ini secara perekonomian. Tidak ada krisis ekonomi. Karena semua mengaitkan ke emas. Begitu berhenti Nixon, deklarasi Nixon itu berantakan. Dan tahun 97 kita menutup abad ke-20 dengan krisis di kita. Tahun 2007 dimulai lagi di Amerika krisis itu. Sehingga sekarang itu krisis bukan pengecualian. Krisis itu norma sekarang itu. Pasti datangnya. Pasti datangnya. Tinggal kapan waktunya. Itu apa saja. Ini sebuah kebodohan ini Pak Happy, kalau dulu itu dijaminkan dengan emas, kalau hari ini gitu dolar ya kan kita tahu Pak, nyetak dolar kan gampang Pak gitu. Jadi ya jawabannya kan tadi kalau boleh milih itu lebih emas, apalagi kalau ini teman-teman pejuang dinar ini kan banyak nih di sini. Para pejuang dinar ya. Gitu. Dan Indonesia itu kan sebetulnya potensinya luar biasa ya, potensinya luar biasa gitu. Jadi apalagi kalau kita kaitkan dengan ideologi ya gitu. Nah cuman persoalannya tadi ketika kita bicara krisis itu, kalau beliau sampaikan bahwa krisis itu normal, sekarang kan terjadi terus-terusan. Iya, nah pertanyaan mendasarnya menurut saya gitu, seperti di Indonesia, kalau hitung-hitungan kita ini krisis Pak gitu. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau ada investor ngambil nggak usah banyak-banyak lah 10 miliar dolar. Orang yang lain ngikut. Ada yang ngantri di Bank BCA kayak dulu gitu. Orang udah nyetop barang-barangnya. Itu krisis namanya. Berarti itu yang kemarin waktu Pak Jokowi ketemu sama Joshua ada hubungannya itu? Ya mungkin ya dibisikin jangan keluar dulu lah gitu kan kira-kira. Gitu. Tapi persoalannya bukan di situ. Artinya gini, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Burhan, bahwa krisis itu sesuatu yang akan terjadi gitu, bukan sesuatu yang nggak normal. Nah, persoalannya bagaimana ketika krisis itu terjadi gitu. Karena dengan nilai kita yang terdepresiasi luar biasa gitu. Itu kan asing itu kan mudah masuk di Indonesia, membeli aset murah dan sebagainya.
Kapan sih bank-bank kita itu lepas ke tangan asing? Ya ketika krisis. Kapan Indosat itu ketika krisis? Semua itu kita lari, bahkan hancurnya ekonomi kerakyatan juga ketika krisis. Nah, artinya kalau krisis ini terjadi, itu yang nggak boleh terjadi. Artinya kalau perlu dibuat momentum gitu. Apa yang harus benerin pada saat itu. Menurut saya itu menjadi pokok. Saya juga berpikirnya begitu. Kita tahu harga barang naik turun setiap detik, setiap menit. Pertanyaan kita menjadi how to live with inflation kan. Bagaimana cara hidup kita dengan inflasi. Sekarang kalau krisis akan datang setiap saat, jadi pertanyaannya how to live with crisis. Bagaimana kita hidup dengan krisis? Kita harus bersahabat kelihatannya dengan krisis itu. Artinya kita harus secara cerdas melihat berbagai kemungkinan, berbagai alternatif, berbagai opsi, sehingga kita kalau di A krisis, di tempat lain kita tercover. Ada beberapa negara sekarang ini yang melakukan hal yang menurut saya cukup cerdas. Negara tersebut mendorong pengusahanya untuk invest di luar negeri. Kenapa? Karena dia berpikiran kalau negara saya ini kena krisis, di sebelah sana enggak. Sehingga dihitung dari national interest, kepentingan nasional, even lah. Di sini kita rugi, di sana kita untung, kira-kira kit lah jadinya. Dan beberapa negara-negara yang cerdas seperti ini, itu tampak sekali. Misalnya begini, ada ratusan ribu perusahaan Jepang di luar Jepang. Sehingga GDP Jepang, Gross Domestic Product Jepang itu lebih kecil dari GNP-nya, Gross National Product. Karena GNP meliputi seluruh perusahaan Jepang yang ada di mana-mana. Kita lihat misalnya jumlah uang yang ada di bank-bank Jepang. Jumlah uang yang ada di bank Jepang itu 300% dari GDP Jepang. Jadi karena uangnya banyak, dia bisa memberikan kredit 300% kepada rakyatnya. Malaysia itu 120% uang yang ada dibandingkan dengan GDP dia. Jadi uang yang ada di bank itu lebih besar dari GDP-nya. Kita itu 40%, 39% kita itu. Jadi betapapun besarnya kita merasa besar, kredit yang disalurkan oleh bank kita jumlahnya kecil, hanya 39% dari GDP. Karena apa? Karena kalau orang Malaysia tadi atau orang Jepang tadi nyimpan uangnya di bank mereka, orang kita nyimpan uangnya di bank orang lain. Ini satu situasi yang tidak menguntungkan sebetulnya. Karena itulah maka selalu pertanyaannya, kalau kita ingin tumbuh besar, tumbuh tinggi, punya duitnya enggak? Itu pemerintah berapa sih APBN pemerintah? Katakanlah 2.000 triliun. 2.000 triliun itu kan kebanyakan untuk bayar gaji, bayar itu, bayar ini. Untuk pembangunan berapa? Sekarang saja dengan penurunan harga minyak, saya dengan estimasi yang sangat positif, katakanlah beliau punya atau pemerintah ini punya 500 triliun. Bank kita dari jumlah uang yang ada di bank sekitar 4.000 triliun, kenaikan kredit kita barangkali 15%. Karena ditekan, karena sekarang sudah debt to GDP. Utang dibandingkan dengan simpanan masyarakat itu sudah di atas 90%. LDR, loan to deposit ratio, mungkin 15%. Kalau 15% dari 4.000 triliun, 600, 1.100, ditambah lagi dengan own fund, retain earning, pendapatan yang ditahan, ditambah lagi dengan uang masyarakat dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan uang yang ada di bantal yang simpannya di mana-mana. Berapa kita punya? Ya toh? Sementara untuk tumbuh 1%, kata orang-orang pinter kan,
ICOR, Incremental Capital Output Ratio kita itu 5. Artinya tiap naik 1% diperlukan 5% biaya. Capital Output Ratio. Nah kalau misalnya kita ingin 8%, kita ingin 7%. Berarti kita 1% itu 500 triliun. Berarti 7% 3.500 triliun. Dari mana uangnya? Tadi udah dijumlah dari APBN 500, dari bank 600 atau 700, dari sini paling 2.000. Makanya kemudian saya melihat target pemerintah 5,7% pertumbuhan tahun ini. Kemudian pertanyaan saya, apa iya ya bakal tercapai? Saya lihat tadi IMF memperkirakan sekitar 5,2. Well, that's around that number lah, 5%. Karena uang yang tersedia mungkin 2.500 triliun. Jadi itu kesulitan kita. Bank kita itu kecil. Sekarang Mandiri yang terbesar di kita disatukan dengan BNI, disatukan dengan BRI, itu enggak setengahnya dari DBS kok. Bank Singapura. Nah, perkiraan Bank Indonesia, uang yang ada di luar itu sekitar 4.000. Jadi sama dengan. Jadi jangan-jangan yang di DPS juga sebetulnya uang orang Indonesia nih Pak. Nah iya, dia besar. Iya, uangnya Pak Happy. Uang saya ada di PMT Pak. Baik para sahabat Tujuan, diskusi yang sangat menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.